Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Runi Apriandini SPD MPD, calon guru penggerak angkatan 11 SMA Negeri 1 Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Kali ini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Didampingi oleh Bapak Fasilitator yaitu Bapak Ade Yusuf dan Ibu Pengajar Praktik yaitu Ibu Kinkin Sumarni. Berikut kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Sebagai guru yang baik, penting bagi saya untuk memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif adalah pendekatan disiplin yang mengajarkan tanggung jawab kepada anak dan mengembangkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih fokus pada internal yang memungkinkan siswa mengontrol tindakan mereka sendiri. Disiplin positif diri, siswa dapat memahami dan menyadari tindakan mereka berdasarkan motivasi internal, bukan karena pujian atau hukuman. Kedua, guru harus memahami motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan untuk menjadi diri mereka yang diinginkan dengan menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dengan memahami ketiga motivasi perilaku ini, guru dapat mengidentifikasi motivasi perilaku siswa. Jika siswa memiliki motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, maka motivasi yang ada pada diri siswa masih berasal dari eksternal. Sehingga, guru harus berupaya untuk membangun motivasi internal agar siswa menjadi pribadi yang menghargai dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebaiknya, hindari penggunaan hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan guna meminimalisir motivasi eksternal pada siswa. Ketiga, posisi kontrol seorang guru. Terdapat 5 posisi kontrol yang dapat digunakan oleh seorang guru yaitu sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer, guru melakukan kerjasama dengan siswa, memberi siswa tanggung jawab atas perilakunya, dan mendukung siswa dalam menemui solusi atas masalah yang siswa hadapi. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang memungkinkan siswa menjadi manajer bagi dirinya sendiri dan menciptakan identitas positif serta keberhasilan dalam diri siswa. Yang keempat, pembentukan keyakinan di sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan keyakinan bersama di sekolah ataupun di kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan siswa. Melalui kesepakatan antara guru dan siswa, keyakinan tersebut berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan mudah dipahami dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Kelima, penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Sebagai seorang guru yang berperan sebagai seorang manajer, saya menggunakan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah dengan melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuan dari hal ini adalah menciptakan siswa yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan antara materi budaya positif dengan materi sebelumnya yaitu dengan menjalankan budaya positif di sekolah, kita akan lebih mudah mencapai tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofis Ki Hajar Dewantara.
yaitu pendidikan yang berpihak pada siswa dan bersifat menuntun, tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada siswa. Budaya positif akan terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak: berpihak pada siswa, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif juga dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antar semua warga sekolah, dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada siswa. Untuk mewujudkan visi ini dibutuhkan upaya kolaboratif sesuai dengan filosofis Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif seperti disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan pada rekan guru sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi siswa, diantaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas siswa. Penghargaan dapat bersifat menghukum. Hal ini merupakan perubahan yang di luar dugaan bagi saya. Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan sebagai penghukum dan pemantau. Seharusnya saya sebagai manajer dengan cara menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Saya mulai menggunakan penerapan segitiga restitusi dalam penanganan masalah. Sebagai contoh, saya menghadapi siswa yang tidak mengumpulkan tugas PKWU. Dalam mengatasi masalah tersebut, saya menggunakan langkah-langkah dari segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas siswa, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi internal pada diri siswa untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Namun, hal yang perlu diperbaiki adalah posisi guru harus sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya saat itu, saya selalu diliputi perasaan bersalah karena harus memberikan hukuman atau konsekuensi jika anak berbuat kesalahan. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya menjadi sangat tenang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada siswa. Pernah, namun saya hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan, "Nak, setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan," atau "Tidak ada manusia yang sempurna kok." Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua siswa, agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas atau di sekolah saja, namun juga dilakukan di rumah.
agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter saat berada di lingkungan sekolah dan di lingkungan mana saja. Demikian video koneksi antar materi modul 1.4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.